misalnya dalam hadis sahih At-Tirmizi dan Ibnu Majah, kalau ada orang mati syahid, maka dia akan membawa 70 ya syafa'a ya sab'ina fi ahli baitihi. Dia akan membawa ya memberi syafaat kepada 70 keluarganya yang mati syahid. Para penghafal Quran, kata Nabi, kalau ada orang belajar Quran, menghafal Quran, syafa'a asyrata min ahli baitihi, dia membawa 10 keluarganya masuk surga. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat yang ada di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Taha ayat 109. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma izin la tanfa'us syafa'ah illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qawlan. Hari itu, kata Allah, tidak akan berlaku pertolongan. Tidak ada pertolongan sedikit pun. Kecuali pertolongan itu bagi dari orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk menolong, dan Allah reda dengan apa yang mereka katakan. Nah, itulah arti surat Taha ayat 109. Jadi ayat ini menafikan adanya syafaat atau pertolongan di hari kiamat untuk siapapun dan dari siapapun. Kecuali nanti ada kata Allah orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Kata syafaat dalam ayat ini diungkapkan dalam bentuk mu'annas atau kata feminim. Menariknya begini, kata itu ada yang mu'annas hakiki, ada yang mu'annas majazi. Mu'annas hakiki itu mu'annas katanya dan jenisnya. Seperti kata Fatimah. Jadi Fatimah itu disebut mu'annas hakiki. Orangnya perempuan, katanya perempuan. Dan bagi mu'annas yang hakiki ini, maka dia berlaku mu'annas dalam segala hal termasuk kata kerjanya. Jadi kalau Fatimah, maka kalau Fatimah datang, ja'at Fatimah. Maka tidak boleh ja'a Fatimah, karena dia mu'annasnya hakiki. Harus ja'at Fatimah. Datang Fatimah, ja'at. Tapi kalau mu'annas majazi, dia katanya dihukum mu'annas, tapi dia bukan mu'annas secara substansi. Di antaranya misalnya kata syamsu, matahari. Maka as-syamsu itu namanya mu'annas majazi. Bisa dikatakan tala'at asyamsu dalam bentuk mu'annas. Bisa juga kata kerjanya muzakkar, tala'a asyamsu. Kenapa? Karena asyamsu itu namanya mu'annas majazi. Menariknya begini. Kalau kita baca negasi syafaat untuk orang-orang Yahudi, orang Bani Israel. Nanti lihat di surah Al-Baqarah 48 dan surah Al-Baqarah 123. Misalnya kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 123. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'ah. Di situ kata syafa'ah mu'annas. La tanfa'uha syafa'ah. Jadi tanfa'u itu mu'annas. Karena syafa'ah mu'annas. Tapi di Al-Baqarah 48 sama ayatnya, tapi kata Allah la yuqbalu minha syafa'ah. Yuqbalu di situ, bukan tuqbalu. Di sini mu'annasnya bersifat majazi. Untuk negasi adanya syafaat bagi orang Yahudi, maka negasinya kata syafaatnya bentuknya mu'annas majazi. Ada la yuqbalu syafa'ah, itu bentuknya muzakkar sebenarnya, walaupun dia mu'annas. Tapi ada memang dia mu'annas. Tanfa'uha syafa'ah, la tanfa'uha syafa'ah. Negasi syafaat untuk orang Yahudi itu bentuknya mu'annas majazi.
Dan menariknya, untuk umat Nabi Muhammad, negasi syafaatnya dalam bentuk mu'annas hakiki. La tanfa'us syafa'ah. Tanfa'us syafa'ah itu mu'annasnya hakiki. Kenapa negasi syafaat untuk orang Yahudi mu'annas majazi? Ini memberikan isyarat bahwa Allah menafikan semua bentuk syafaat bagi orang Yahudi di akhirat kelak. Apapun bentuk syafaat, apakah syafaatnya hakiki ataukah majazi. Karena bisa la yukbalu syafa'ah, bisa la tanfa'u syafa'ah. Untuk mereka, semua syafaat tidak ada gunanya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, itu negasinya dalam bentuk mu'annas hakiki, artinya terbatas. Yang dinafikan itu hanya satu atau beberapa bentuk syafaat, tapi tidak semua pertolongan. Karena ada pertolongan-pertolongan yang datang dari orang-orang tertentu. Masanya kata Nabi, misalnya dalam hadis sahih At-Tirmizi dan Ibnu Majah, kalau ada orang mati syahid, maka dia akan membawa 70 ya syafa'a ya sab'ina fi ahli baitihi. Dia akan membawa, ya memberi syafaat kepada 70 keluarganya yang mati syahid. Para penghafal Quran, kata Nabi, kalau ada orang belajar Quran, menghafal Quran, syafa'a asyrata min ahli baitihi, dia membawa 10 keluarganya masuk surga. Apa artinya itu? Tidak semua syafaat dinegasikan untuk umat Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad ada syafaat-syafaat tertentu. Bisa syafaat dari para nabi, bisa syafaatnya dari anak penghafal Quran, bisa syafaat daripada keluarganya yang mati syahid, dan bisa syafaatnya dari teman-teman orang takwa. Makanya kata Allah di surat surat Az-Zukhruf ayat 67, kata Allah, al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Pada hari itu semua teman akan berubah menjadi lawan kecuali itu orang-orang takwa. Karena itu perbanyaklah berselawat kepada Nabi, karena untuk umat Nabi Muhammad tidak semua syafaat dinegasikan oleh Allah. Ada syafaat-syafaat tertentu yang bisa kita peroleh. Berbeda dengan orang Yahudi, semua syafaat dinegasikan. Karena itulah negasi syafaat oleh orang Yahudi dalam bentuk mu'annas majazi, bukan mu'annas hakiki. Karena mu'annas hakiki itu terbatas sifatnya, mu'annas majazi itu mencakup juga hakiki dan yang majazi. Begitu ya kenapa di surat Taha itu negasi syafaat untuk umat Nabi Muhammad itu dalam bentuk mu'annas hakiki, la tanfa'u asy-syafa'ah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.